Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Binusian. Izinkan perkenalkan, saya Ken Bima Prawira Atmaja, mahasiswa dari Binus University, jurusan Teknik Industri, program undergraduate S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video berupa presentasi terkait proyek kami. Sebelum melangkah ke presentasi, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Norbertus Antoine Binsani, S.Phil, M.Phil selaku dosen kelas besar mata kuliah Character Building, dan juga Ibu Dr. Oki Hermawati, STH, MPDK, selaku dosen kelas DRDA mata kuliah Character Building. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah video atau sebuah presentasi terkait proyek yang telah kelompok kami laksanakan, telah kami lakukan penelitian terkait mata kuliah Character Building, yang judulnya adalah implementasi CSR dalam pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan guna mencapai tujuan SDGs 8. Dalam kelompok kami berada di kelas DRDA semester 4, tahun pelajaran 2024-2025, yang beranggotakan Fatonil Hakim, kemudian Fuid Muhibullah, kemudian Ken Bima Prawira Atmaja atau saya sendiri, kemudian Syahbandi Rahmat Syah, dan juga Dedi Saputra. Langsung saja ke slide selanjutnya. Konten dari materi yang akan saya sampaikan adalah, dari judul yang sudah sampaikan, saya akan menyampaikan nomor satu adalah latar belakang, kemudian yang kedua adalah rumusan masalah, kemudian yang ketiga adalah hasil temuan di lapangan. Yang keempat adalah solusi yang ditawarkan melalui program CSR perusahaan. Yang kelima adalah refleksi pribadi dari proyek yang sudah kami laksanakan. Nomor satu, latar belakang. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial kompleks yang terus menjadi tantangan besar di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Tidak hanya sekedar ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimum, kemiskinan juga mencakup rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, serta kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pada September 2024, sebanyak 8,57% atau 24,06 juta penduduk Indonesia tergolong miskin atau berada di bawah garis kemiskinan. Sumber data dari BPS tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi yang lambat dan distribusi pendapatan yang tidak merata memperburuk kondisi ini, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu solusi yang dinilai efektif adalah pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif mereka dalam pembangunan berbasis potensi lokal, khususnya yang berada di warga ring 1 atau warga di sekitar suatu perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan mempunyai peran yang sangat penting melalui implementasi program Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR dapat mencakup pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, dan penyediaan akses pasar, pendidikan, serta fasilitas kesehatan. Selain memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan, CSR juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak warga negara sesuai amanat konstitusi. Jadi latar belakang dari penelitian yang akan kami ambil ini adalah terkait kondisi kemiskinan atau kesejahteraan yang kurang di warga atau masyarakat di sekitar suatu perusahaan atau pabrik. Maka yang akan kami teliti adalah program CSR dari sebuah perusahaan tersebut, apakah berdampak, apakah bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, utamanya di sekitar perusahaan tersebut. Maka yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana peran perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan. Rumusan masalah yang kedua adalah
strategi apa yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Setelah kami melakukan penelitian dan juga interview kepada orang yang berkecimpung dalam CSR sebuah perusahaan ataupun tokoh masyarakat ataupun warga yang menerima CSR, maka para anggota dari kelompok kami melakukan interview dan hasil interviewnya kurang lebih seperti ini. Akan dijabarkan sebuah masalahnya yang ada pada kondisi di suatu daerah atau suatu sekitar lingkungan perusahaan tersebut dan solusi CSR-nya serta kunci sukses dari CSR tersebut. Yang pertama adalah interview terkait CSR PT Pertamina Aviation Fuel Terminal Hasanuddin yang dilakukan oleh Bapak Fatonil Hakim dengan narasumber Bapak Fajar Syamsurya. Dari interview tersebut ditemukan masalah bahwa rendahnya keterlibatan masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang CSR. Jadi masyarakat di sekitar Makassar atau AFT Hasanuddin tersebut kurang mengetahui fungsi dari CSR tersebut, sehingga solusi CSR-nya adalah menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat agar CSR tersebut bisa berjalan sukses. Kunci suksesnya apa? Yaitu metode yang efektif dan pendekatan yang komunikatif untuk membangun kepercayaan masyarakat. Jadi masyarakat lebih paham dan sadar terkait CSR yang telah diberikan perusahaan, sehingga harapannya CSR yang diberikan tersebut bisa lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah interview CSR PT Pertamina AFT Ahmad Yani Semarang yang dilakukan oleh saya dengan narasumber Bapak Renaldi Putra. Masalah yang terjadi adalah di sekitar perusahaan, yaitu dampak banjir rob menyebabkan alih profesi dan kegagalan panen di Desa Mangunharjo. Solusi CSR-nya adalah program Mamisera atau yang kami sebut dengan Mangunharjo Mandiri Sejahtera. Dilaksanakan dengan melakukan pendampingan koperasi UMKM dan pembentukan kelompok tani tambak. Jadi alih profesi dari petani sawah menjadi petani tambak untuk memanfaatkan lahan yang tersedia. Kunci suksesnya adalah melakukan social mapping, kemudian FGD, dan pendekatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pengembangan. Yang ketiga adalah interview dan juga terhadap CSR PT Pertamina AFT Depati Amir di Bangka oleh Teddy Saputra dan narasumber Bapak Satria Wijaya Saputra. Masalah yang terjadi di sekitar lokasi AFT Depati Amir adalah budidaya durian kurang optimal. Petani beralih menjadi penambang timah ilegal. Solusi CSR, pembentukan program Durimas, integrasi pertanian durian berkelanjutan dan produk olahan durian, serta pemanfaatan limbah dari durian tersebut. Kunci suksesnya adalah diversifikasi produk, pelatihan, sertifikasi, dan penggunaan energi terbarukan atau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian interview yang keempat adalah CSR Sahabat Farm yang dilaksanakan interview oleh Bapak Sahbadi Ramadsyah dan narasumber Bapak Didik Sugianto. Masalahnya yang diambil adalah banyaknya limbah organik dan belum optimalnya pemanfaatan megot. Solusi dari CSR tersebut adalah budidaya maggot BSF sebagai pakan ternak, peningkatan kapasitas produksi melalui infrastruktur dan alat ternak. Kunci suksesnya adalah kolaborasi dengan masyarakat dan kelompok wanita tani, dampak ekonomi langsung dirasakan masyarakat. Interview yang kelima dilaksanakan terhadap CSR PT Gajah Tunggal oleh Fuad Muhibullah dan narasumber Bapak Andika. Masalah yang terjadi di sana adalah rendahnya keterampilan dan akses terhadap pendidikan di masyarakat sekitar perusahaan. Solusi CSR-nya adalah pelatihan pemuda, pembangunan fasilitas pendidikan, dan pengembangan UMKM. Kunci suksesnya adalah pendekatan partisipasi aktif, keterlibatan LSM, dan pemerintah untuk sinergi program. Dari permasalahan-permasalahan dan juga solusi yang diberikan oleh perusahaan berupa program CSR tersebut, maka kunci sukses sudah disampaikan. Dan juga dari hasil interview tersebut, kami dapat refleksi pribadi sebagai pembelajaran bagi kami sebagai anggota kelompok, yaitu melalui wawancara dan observasi serta penelitian di lapangan,
Para anggota kelompok menyadari bahwa CSR bukan sekedar formalitas, melainkan wujud nyata dari kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Kami belajar pentingnya kesadaran sosial, yakni memahami kondisi dan kebutuhan real masyarakat sebelum merancang solusi. Ini terkait social awareness. Kemudian, pengalaman juga menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya adaptasi baik individu maupun institusi dalam menghadapi perubahan tentang tantangan di lapangan. Setiap daerah memiliki konteks berbeda yang menuntut pendekatan dan strategi yang fleksibel. Ini terkait adaptasi atau adaptif. Selanjutnya, selain itu, seluruh anggota menekankan bahwa kolaborasi antara perusahaan, masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lain adalah kunci keberhasilan dalam program CSR. Kolaborasi yang kuat menciptakan keberlanjutan dan dampak nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam refleksi pribadi ini ada 3 hal utama, yaitu kesadaran sosial, kemudian adaptif, dan juga kolaboratif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait penelitian kami yang berjudul Implementasi CSR dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan perusahaan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau pengucapan dalam presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para binusian.